Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Dwi Nur Afifah, NIM T 2019-1094. Saya akan menjelaskan tentang prenatal development and birth yang terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, perkembangan prenatal dibagi menjadi 4. 1. Jalannya perkembangan prenatal terbagi menjadi 3 periode. Germinal dimulai dari pembuahan sampai 10-14 hari dan berakhir saat zigot. Embryonik 2 hingga 8 minggu setelah pembuahan. Fetal atau janin 2 bulan setelah pembuahan hingga 9 bulan atau ketika bayi lahir. Kemudian perkembangan otak. Saat bayi lahir, mereka memiliki sekitar 100 miliar neuron yang menangani pemrosesan informasi pada tingkat sel di otak. 2. Teratologi dan bahaya terhadap perkembangan prenatal. Teratologi adalah bidang yang menyelidiki penyebab cacat bawaan atau lahir, seperti bahaya obat resep seperti antibiotik, obat tanpa resep seperti pil diet dan aspirin, obat-obatan psikoaktif ilegal seperti ganja, kokain, dan heroin, bahaya lingkungan seperti radiasi dan polutan, kemudian nutrisi ibu yang kurang, usia, stres, emosi, merokok, yang dapat menimbulkan efek samping serius seperti berat badan lahir rendah. 3. Perawatan prenatal. Perawatan ini sangat bervariasi, tapi biasanya melibatkan layanan perawatan medis seperti jadwal kunjungan yang telah ditentukan. Yang keempat, perkembangan prenatal normal. Meskipun perkembangan prenatal dapat bermasalah, namun sebagian besar berjalan dengan baik atau normal. Yang kedua, kelahiran dibagi menjadi 3. 1. Proses kelahiran. Persalinan dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama berlangsung sekitar 6-12 jam, yaitu serviks melebar hingga sekitar 10 cm. Tahap kedua, ketika kepala bayi mulai keluar dari leher rahim dan berakhir dengan kemunculan bayi sepenuhnya. Tahap ketiga, ketika plasenta, tali pusat, dan membran lainnya terlepas. Pada proses persalinan, dibantu oleh daula atau pengasuh yang memberi dukungan kepada ibu dari sebelum, selama, dan setelah persalinan. Terdapat 2 metode dalam persalinan, yakni yang pertama, persalinan alami, di mana kepala bayi keluar melalui vagina, dan yang kedua, yaitu persalinan sesar, di mana bayi dikeluarkan dari rahim ibu melalui sayatan di perutnya. 2. Menilai bayi baru lahir. Selama bertahun-tahun, skala Apgar telah digunakan untuk menilai kesehatan bayi yang baru lahir. NBAS yang meneliti perkembangan neurologi bayi baru lahir, refleks dan reaksi terhadap manusia, dan NNNS yang menilai bayi berisiko. 3. Bayi prematur dan berat badan lahir rendah. Bayi berat badan lahir rendah beratnya kurang dari 5,5 pounds dan mereka mungkin prematur atau lahir sebelum selesai usia kehamilan 37 minggu. Walaupun kebanyakan dari mereka sehat, namun mereka sering mengalami masalah perkembangan daripada bayi berat lahir normal. Namun tidak perlu khawatir, perawatan kanguru dan terapi pijat telah terbukti memiliki manfaat untuk bayi prematur. Dan yang terakhir, periode pasca persalinan terbagi menjadi 3, yaitu 1. Penyesuaian fisik berlangsung sekitar 6 minggu atau sampai tubuh wanita menyelesaikan penyesuaiannya. 2. Penyesuaian emosional dan psikologis. Depresi pasca persalinan menyebabkan seorang ibu itu kesulitan mengatasi tugas sehari-hari. Terjadi sekitar 10% ibu baru. Dan yang terakhir ikatan, yaitu pembentukan hubungan yang erat antara orang tua dan bayi baru lahir. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.